Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan resum dengan judul Teknologi Protein Product. Kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama Nadia Vega dengan NIM 22613060, kemudian Widat Naurah dengan NIM 22613061, kemudian Fatan Ainur Rafiq dengan NIM 22613062, Nabila Sahdiah dengan 22613064 dan Hilma Taskia 22613065, kemudian Syamas Hilmi dengan NIM 22613066, kemudian Rashid Al-Muftidaris dengan NIM 22613070. Yang pertama ada pendahuluan disambung dengan anggota. Pada jurnal ini terdapat beberapa aspek yang akan diperkenalkan, yaitu ada 6. Pertama yaitu pendahuluan. Analogi nukleosida itu diperkenalkan kurang lebih pada beberapa tahun yang lalu, yang ditujukan untuk mengobati penyakit seperti kanker dan infeksi virus seperti virus herpes dan HCMV, HIV, dan juga hepatitis. Dan baru-baru ini juga untuk virus hepatitis C. Mekanismenya yaitu molekul analog nukleosida itu akan memasuki sel dengan difusi pasif. Setelah berada di dalam, analog nukleosida diaktifkan oleh nukleosida itu dan nukleotida kinase, sehingga menghasilkan metabolit analog mono, di, dan trifosforilasi. Seperti gambar pada PPT, gambar aktivasi intraseluler analog nukleosida terapeutik dan eksperimental, yaitu Na analog nukleosida. Aktivasinya memberi efek terapeutik dengan menghambat enzim intraseluler, yaitu bisa di DNA ataupun RNA polimerase virus, ataupun penghentian proses pemanjangan asam nukleotida virus. Terdapat beberapa keterbatasan dari obat analog nukleosida tersebut, seperti perbedaan struktural dengan nukleosida yang alami, sehingga fosforilasinya tidak efisien. Hal tersebut memiliki keterbatasan, tetapi seiringnya menunjukkan bioavailabilitas oral yang buruk. Penggunaannya dibatasi karena resistensi yang terjadi karena beberapa mekanisme. Untuk mengatasi hal tersebut, lalu dikembangkanlah pemberian metabolit analog nukleosida terfosforilasi. Tetapi gagasan tersebut itu memiliki dua kesulitan, yaitu senyawanya yang memiliki stabilitas in vivo yang buruk dan juga pengangkutan ke dalam sel akan menjadi tidak efisien. Untuk mengatasi hal ini juga, obat dimodifikasi menjadi monofosfat PCH2 untuk meningkatkan stabilan in vivo. Tetapi senyawa tersebut merupakan serapan seluler yang buruk pada gugus monofosfat pada pH kurang dari 7,4. Dimodifikasilah kembali agar obat tersebut dapat menghantarkan ke dalam sel yang lebih efisien. Sehingga dikembangkanlah prodrug untuk membuat molekul lebih lipofilik untuk meningkatkan transportasi ke dalam sel. Contoh obatnya yaitu seperti yang ada di gambar terkait struktur kimia dari dua protein antivirus yang disetujui oleh FDA, yaitu tenofovir, alafenamid, dan sofosbuvir. Di antara perkembangan produk, salah satunya yaitu yang telah disebutkan yang dipelopori oleh Profesor Chirch M. K. Guigan. Teknologi produk ini telah terbukti menjadi alat yang ampuh dalam penemuan terapi produk nukleosida, monofosfat, dan juga monofosfonat. Teknologi produk protein ini sejauh ini juga telah menghasilkan penemuan obat yang telah disetujui FDA. Karena efektivitasnya terjadi peningkatan minat dan penerapannya dalam penemuan obat-obat lainnya. Nah, pada tahun 2009 itu merupakan komprehensif terakhir dan telah memasuki uji klinis dan kemajuan signifikan dalam sintesis, metabolisme, dan juga studi klinis. Permulaan dan evolusi protida. Protis adalah sebidang penelitian dan pengembangan yang telah ada sejak tahun 1980. Proses awal melibatkan penyamaran sederhana dengan gugus alkil pada gugus fosfat, tetapi kemudian berkembang menjadi metode penyamaran fosfat yang lebih canggih, melibatkan gugus aryl dan ester asam amino. Proses pengembangan protein telah berlangsung selama setidaknya 2 dekade dan dapat dibagi menjadi 6 fase.
Tahapan pengembangan teknologi produk protein seperti pada gambar ada 6 fase. Selanjutnya, next. Tahap yang pertama ada ester alkyl dan haloalkyl fosfat. Upaya pertama adalah membuat produk monofosfat analog nukleosida adalah dengan menutupi gugus fosfat dari beberapa senyawa, termasuk ARA dan ARAC, dengan triester di alkyl sederhana yang memberikan aktivitas antivirus. Tahap kedua, alkiloksi dan haloalkiloksi fosfaramid. Selanjutnya, rancangan produk fosfat nukleotida difokuskan pada produk alkoksi dan haloalkil fosforamidat. Peralihan ke produk fosforamidat dipicu oleh temuan bahwa protease HIV dapat membelah oligopeptida dari gugus fosfat dari fosforamidat nukleotida yang diblokir. Tahap ketiga ada fosforadiamidat, pengenalan asam amino untuk menghasilkan fosforamidat menyebabkan peningkatan aktivitas anti-HIV. Langkah selanjutnya adalah menutupi kedua gugus oksigen dari gugus fosfat dengan ester asam amino. Yang keempat ada tahap keempat yaitu sistem turunan laktil. Dilanjutkan dengan penyelidikan fosforamidat tentang pentingnya ikatan PN analog nukleosida terkait O isosterik yang berasal dari asam laktat dan glikolat AZT disiapkan dan dievaluasi untuk aktivitas biologis. Meskipun hasilnya tidak signifikan dalam peningkatan aktivitas anti-HIV. Yang kelima, ada tahap kelima. Diaryl fosfat menggunakan motif diaryl untuk menyamarkan produk fosfat yang menghasilkan produk yang lebih aktif daripada AZT asli. Produk ini bahkan tetap aktif pada sel yang resisten terhadap AZT. Yang terakhir ada tahap keenam yaitu ariloksi fosforamidat, umumnya disebut sebagai protease. Pengembangan produk monofosfat nukleosida baru dengan kombinasi penyamaran aryl dan ester asam amino. Hasilnya menunjukkan peningkatan aktivitas anti-HIV, terutama dengan kombinasi fenil dan L-alanin metil ester. Selanjutnya ada sintesis protida, bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan salah satu proses di mana sintesis protida terjadi. Ada 3 strategi berbeda untuk mensintesis protida, dimulai dari pengikatan nukleosida dengan diaryl fosfat, diikuti dengan aminasi oksidatif, pengikatan nukleosida dengan regen fosforoklorida, dan pengikatan asam amino ke nukleosida aryl fosfat. Di antara ketiga strategi ini, pada sintetik kedua yang melibatkan pengikatan nukleosida ke fosfoklorida adalah metode yang paling umum dan telah menjadi metode pilihan sintesis awal pada protida. Reaksi pengikatan terjadi dengan adanya reagen Greek nitrate butyl magnesium klorida atau TBU MgCl atau N-metylimidazole. Pemilihan bahasa yang seringkali dipengaruhi oleh substrat nukleosida, terutama jumlah gugus hidroksil yang dapat berpasangan dengan fosfor klorida. Seperti pada ribonukleosida. Melanjutkan tema prosedur sintetik dengan stereo kontrol kiralitas fosfor dari protida. Para peneliti dari Merck baru-baru ini melaporkan penemuan katalis molekul kecil yang setelah penambahan reaksi nukleosida dengan fosfor klorida menghasilkan generasi isomer tunggal dengan preferensi signifikan untuk 5 hidroksil dibandingkan dengan 3,1. Namun katalis yang dikatakan sebagai penghasil RP isomer dan bukan SP1. Seringkali menunjukkan aktivitas farmakologis yang lebih baik. Penelitian lebih lanjut daripada peneliti Merck mengarah pada identifikasi berbagai asam Lewis yang mampu meningkatkan hasil stereoselectivity dan regoselektivitas reaksi fosforoklorida dengan nukleosida untuk menghasilkan protida. Peneliti mengidentifikasi berbagai asam Lewis yang mampu meningkatkan hasil stereoselektivitas dan regioselektivitas reaksi fosforoklorida dengan
nukleosida untuk menghasilkan protida. Sejumlah asam Lewis dipelajari dan dimetil aluminium klorida muncul sebagai katalis optimal untuk reaksi ini. Dalam sintesis nukleosida monofosfat pada protida, tiga strategi sintesis yang digunakan berbeda. Strategi pertama melibatkan disklorinasi gugus fosfat untuk membentuk monofosfat diklorida. Hal ini kemudian diikuti dengan penambahan 1:1 mol ekuivalen fenol dan ester asam amino yang menghasilkan protida yang diinginkan. Alternatifnya dalam strategi sintetik kedua, gugus monofosfonat awalnya digabungkan dengan satu gugus fenol T, NO, diklohexlikarbonimid GCC, dan produk kemudian diklorinasi. Akhirnya, gugus klorida digantikan oleh ester asam amino. Untuk strategi sintesis ketiga, bahan awal yang digunakan berupa nukleosida monofosfat difenil yang lebih dulu mengalami sponifikasi selektif yang menghasilkan hilangnya salah satu gugus penutup fenil. Produk tersebut kemudian digabungkan dengan ester asam amino menghasilkan analog nukleosida monofosfat protida yang diinginkan. Seperti pada gambar ini. Yang keempat yaitu metabolisme protista. Begitu berada di dalam sel, protista ini memerlukan metabolisme untuk melepaskan nukleosida monofosfat. Konversi metabolik dari 2 aksen 3 aksen dihedridro, 2 aksen 3 aksen di deoxotimidin dan monofosfat, protida ini menjadi metabolit aktif D4T atau T4 telah dipelajari secara ekstensif di beberapa sistem sel, termasuk limfosit manusia. Jalur aktivasi protista D4T4 dan AZT4 yang mengandung asam amino dan atau gugus ester berbeda yang telah diselidiki. Langkah pertama melibatkan pembelahan ester asam amino oleh esterase intraseluler. Para peneliti di Gilead Science mengidentifikasi katepsin alpha sebagai esterase utama yang memediasi hidrolisis motif ester protista. Yang berikut gambar terlampir yaitu mekanisme metabolisme protista yang diilustrasikan menggunakan protista dari agen anti-HIV D4T. Next. Enzim kedua yang mampu menghidrolisis gugus ester dari dua antivirus protista yaitu 9R4R, 9S1-etoxikarbonyl etil amino fenoksifosfonil-metoksi 2-fluoro 1-furanil gladenin, yaitu identitas enzim kedua ini ditetapkan dan terbukti sebagai karbosil esterase 1, yang dimana meskipun katepsin A ini dan CS1 ditemukan diekspresikan dalam hepatosit primer, ekspresi CS1 tidak terdeteksi dalam sel replika klon A. Hal ini menunjukkan bahwa pada hepatosit primer manusia, katepsin A dan CS1 terlibat dalam hidrolisis motif karbosil ester protista. Sedangkan pada sel klon A dan katepsin A adalah enzim utama yang memediasi proses tersebut. Sifat asam amino protista juga mempengaruhi laju hidrolisis gugus ester yang dimediasi katepsin A yang tidak mampu menghidrolisis protista dengan asam amino bercabang seperti valin dan isoleusin. Serangan nukleofilik oleh fungsi karboksilat pada gugus folat atau fosfonat menyebabkan hilangnya gugus meninggalkan aril, menghasilkan cincin anhidrida beranggota 5 yang sangat tidak stabil. Kemudian pada langkah terakhir dalam metabolisme protista ini adalah pembelahan ikatan PN oleh enzim kedua yang dikenal sebagai enzim tipe fosforamidase, protein pengikat nukleotida triad histidin. Hal ini pada akhirnya menyebabkan pelepasan nukleosida monofosfat atau fosfonat. Protida dalam penemuan narkoba. Protides adalah kelas prodrugs
yang telah digunakan secara luas dalam sintesis berbagai nukleosida monofosfat atau monofosfonat sejak awal 1990-an. Awalnya, penelitian tentang hubungan antara struktur dan aktivitas SAR dilakukan pada nukleosida pirimidin seperti AZT dan D4T. Tetapi berbagai turunan protida lainnya juga telah disintesis dan dievaluasi untuk sifat antivirusnya. Penerapan teknologi protida pada analog nukleosida purin seperti 2,3 dideoksiadenosin DDA dan 2,3 dehidro 2,3 dideoksiadenosin D4A serta karbosiklik adenosin dan karbofir atau abakavir sering mengarah pada peningkatan potensi antivirus protida. Baru-baru ini telah ditunjukkan bahwa protida yang berasal dari asiklovir agen antivirus menunjukkan aktivitas antivirus dan anti-HIV. Dua protida NUC 1031 dan NUC 3373 saat ini sedang menjalani uji klinis dan telah menerima persetujuan FDA. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan prospek. Teknologi protida memfasilitasi penemuan dan penerapan berbagai analog nukleosida monofosfat dan monofosfonat di klinik setelah upaya bertahun-tahun dalam mengoptimalkan kelompok penutup fosfat. Mulai dari antivirus hingga anti kanker. Teknologi ini kini diterapkan untuk penyakit Parkinson dan sebagai strategi prodrug pada senyawa non-nukleosida. Keberhasilannya menyoroti potensi dalam pengobatan penyakit lain selain infeksi, mikroba, dan kanker, menunjukkan peran penting dalam penemuan obat dan pengiriman obat ke dalam sel secara efisien. Baik, mungkin hanya sekian yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.